Menyingkap Indonesia. Baik, kembali lagi pada saya selaku host pada podcast kali ini, yaitu Pande dan Susi. Nah, dalam podcast kita kali ini kita juga kedatangan bintang tamu yang cantik dan juga ganteng. Siapa? Bisa diperkenalkan? Aku Ika. Dan aku mampu. Baik. Nah, langsung saja ya. Pada podcast kita kali ini kita akan membahas tentang apa? Toleransi antar agama dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Itu topik kita. Mungkin sebelum lanjut ke pembahasan, kita harus nanya kabar dulu mestinya. Gimana kabarnya sekarang? Happy sih, karena kalian mengundang kita kan Ya. happy gitu. Sepi ya. Mangku gimana kabarnya hari ini? Lumayan lah. Main apa nih? Main apa nih? Tapi tadi sedikit hujanan di jalan. Wah, kita sama nih. Kehujanan juga semuanya. Ya. Sama. Ke rumah cuma numpang tidur aja, balik lagi ke Singaraja. Perjalanan yang melelahkan. Ya biasa anak kuliah, Habis gitu sih. anak muda nikmati muda dulu. Asik. Oke, kita langsung ke topik pembahasan kita. Nih, karena sudah bicara tentang topik tersebut, mungkin saya mau bukan ngetes sih, menanyakan sedikit ya. Seberapa paham sih kalian tentang toleransi di Indonesia, apalagi tentang toleransi agama? Jadi menurutku tuh ini ya, toleransi itu kayak saling menghormati, saling menghargai perbedaan dalam keyakinan, kayak perbedaan agama, suku, budaya, ras, itu kita harus saling menghargai dan menghormati. Nah, toleransi itu rasa saling menghormati dan saling menghargai keyakinan orang lain, kayak seperti agama, budaya, kayak gitu. Karena kita kan di Indonesia ini tidak hanya ada satu agama. Kalau nggak salah ada berapa agama? 8 agama kan di Indonesia ya. Iya. Nah, kita harus saling toleransi lah satu sama yang lain supaya menciptakan kedamaian dan kerukunan. Seperti Pancasila kita yang di sila ketiga. Itu yang di sila ketiga itu ada kan persatuan Indonesia. Ya, persatuan Indonesia, bacanya persatuan Indonesia. Kemudian yang kelima ada Keadilan sosial. Itu termasuk juga kita bisa nerapin toleransi, kayak menghargai dan menghormati perbedaan sih. Menurut kalian nih, apa sih pentingnya toleransi antar agama gitu? Iya kan, semisal kita bertoleransi pasti ada pentingnya apa gitu kan ya. Intinya itu kita bisa menjalankan hidup dengan damai, rukun, harmonis gitu. Ya juga meningkatkan solidaritas. Gitu ya. mengurangi konflik satu sama lain gitu. Mungkin dibilang Eka meningkatkan solidaritas itu kayak gimana sih contohnya? Kayak gimana ya, kita kan nih misalnya beda keyakinan. Iya. Kita kan di dunia kampus gitu. Ini mahasiswa, kita banyak yang beda keyakinan. Nah kalau misalnya kita ada event-event apa gitu, kayak kegiatan dalam kampus, kita tuh harus sering mensupport satu sama lain. Kita harus saling bergotong royong, harus bekerja bersama-sama biar nanti kita terlihat solid dalam suatu tim gitu. Walaupun kita berbeda keyakinan, berbeda suku, budaya, ras, atau kita berbeda daerah, itu sih. Ya, karena kita juga udah menciptakan keharmonisan dan hidup kita juga saling berdampingan dengan satu sama yang lain itu. Dengan adanya toleransi kan kita bisa hidup berdampingan dan saling menghormati. Nah, tadi Eka bilang tentang toleransi di kampus, mungkin saya mau menyinggung dikit kan, mungkin tahu nggak tema dies kita kali ini tahu? Sudah yang saya bilang Nusantara. Iya. Kan Ya, itu kan salah satu juga kita harus
salah satu contoh dari Ya. dari toleransi. Jadi acara kedepannya untuk meningkatkan toleransi di kampus kita ya, dengan tema DS kita kali ini itu kan Nusantara. Itulah salah satu contohnya. Mungkin selanjutnya kita mau membicarakan tentang dampaknya toleransi dalam kehidupan sehari-hari, mungkin di dalam keluarga ya, di lingkungan kuliahan, Iya. kuliahan, mungkin juga kalian dulu mengalami di lingkungan sekolah. masyarakat mungkin ya. Iya, masyarakat juga boleh. Kalau dampaknya di keluarga, kita itu bisa menjalin hubungan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera gitu. Jadi tidak saling saling gini sama adik atau kakak ya, Enggak lah. nggak saling berantem iya. Tapi itu ya sih benar, kita harus saling menjaga, apalagi kita sebagai kakak harus menjaga adik, dan adik juga harus menghargai kakaknya. Iya. Jadi kita tidak boleh iri sama satu sama lain ya, dalam persahabatan. Jadi kayak di lingkungan aku tuh, aku kan punya juga temen yang beda keyakinan, beda suku gitu, beda. Sama kita saling mengenal budaya. Kita tahu budaya mereka apa, mereka juga tahu budaya kita apa. Jadi kita tahu hal yang baru gitu. Mungkin juga mendapat pengalaman baru ya. Ya, mendapat pengalaman baru. Ya, kalau di lingkungan kampus itu dampaknya sangat banyak. Bisa Gimana tuh contohnya? menciptakan keharmonisan, kedamaian gitu. Karena kita kan di kampus tidak hanya satu agama tapi berbanyak. Ya, Kayak sekarang kan kita yes itu temanya Nusantara. Dari toleransi inilah kita bisa dapat kayak mencari tema Nusantara, dan kita dapat mencari bahan-bahan ataupun kegiatan-kegiatan yang mengenai toleransi, seperti membuat kegiatan dari Nusantara dan Yang dari berbagai daerah kita Iya. satukan, kolaborasikan gitu lah ya. menciptakan suatu tari yang baru, yaitu tari kolaborasi itu tari Nusantara. mungkin menyinggung dikit tentang bilang komunis. Mungkin Mangku ini kan ikut gini ya, AMJ ya. Ya. Wih, Itu keren. adalah salah satu mengenai toleransi. Juga di organisasi itu pasti ada toleransinya. Makanya jargon dari HMJ Pendas itu yaitu harmonis. Karena di dalam organisasi HMJ itu tidak hanya satu keyakinan, tapi ada banyak keyakinan. Dan banget ya HMJ Bebas kita. Dan bisa saling toleransi. Kayak kita kan mengadakan kegiatan tuh, kita itu membeli konsumsi itu pasti memperhitungkan ke anggota yang lain yang tidak kayak kita kan di Bali biasa, di Gagang itu biasa Iya, biasa B2. ya makan kayak gitu. Kita juga memperhitungkan itu, kita solusinya kita mencari yang lain, kayak mencari Yang nasi vegetarian. beku gitu. Oh iya, Pasti bisa. kita sebelum mencari konsumsi nulis dulu di grup yang vegan dan non vegan, dan Ya. kita juga tidak pernah mencari makanan yang non Non halal. halal. Pasti halal terus ya. Itulah salah satu toleransi. Baik, mungkin kita akan tadi kan menceritakan tentang toleransi dan contoh-contohnya di kehidupan sehari-hari ya. Tadi di kampus juga diceritakan gimana toleransinya. Mungkin pasti ada sedikit tantangannya. Iya. Tantangannya. Mungkin kalian apa sih tantangan kita dalam bertoleransi di kehidupan kita sehari-hari ini? Apa ya, kayak kurangnya menghargai karena kurang tahu gimana sih kayak mungkin peraturannya Iya. di daerah di sini gimana, itu sih kayak kurang tahu, jadinya dia kurang menghargai. Kayak kalian tahu kan, ini udah viral sih di sosial media waktu Nyepi kemarin, Ah, yang Yang ke pantai rame-rame ya, kayak mau camping gitu.
Oh iya. Padahal itu hari-hari Itu nyepi. tantangan banget bagi masyarakat Indonesia karena dia kurang tahu. Oknum-oknum yang kayak gitulah tantangan bagi kita untuk menjalin toleransi dan harmonis. Mungkin bisa bilang masih banyak yang belum tahu maksudnya peraturan di setiap daerahnya. Ya, karena Ini dia sih kurang tantangan mencari juga. tahu dan kayak kurang menghargai juga gimana peraturan yang ada di daerah sana. Mungkin bisa gini ya, sharing sedikit ya pengalaman kalian tentang intoleran gitu ya, tidak saling menghargai. Mungkin daerah kalian apa ada nggak? Ada sih, tapi kayak dia karena masih kecil mungkin ya, masih kecil kayak dia tuh beda sendiri gitu agamanya. Dia satu kelas tuh beda sendiri, jadi dia kayak kamu nggak ada temennya gitu digituin. Misalnya kan sembahyang tuh biasanya purnama tilam dalam tuh sembahyang, nah dia tuh sendirian, jadi kayak dia dikucilkan bahwa dia kenapa dia nggak ikut sembahyang ya, kenapa dia, karena dia kan beda gitu. Tapi dia tetap bisa, tapi anak itu tetap bisa menghargai tradisi yang ada di Bali. Kayak kita pakaian adat tuh setiap hari Kamis, setiap purnama dia juga tetap ikut berpakaian adat di Bali. Ini mungkin dari pengalaman aku Intoleransi ya palingan kayak orang-orang pendatang yang belum ada kesadaran diri atau belum mengetahui lah aturan-aturan yang ada di daerah kita, yaitu kayak adalah orang yang berkunjung ke sini atau mencari berlibur gitu, mungkin yaitu kayak tamu luar negeri lah, yaitu datang ke pura itu memakai pakaian yang terbuka, seharusnya kan tidak bisa, tidak Kayak boleh. orang barat gitu kan Ya. kurang juga menghargai itu sih. Intoleransi di daerah saya belum sih, karena dominan Masih ya, dominan ini masih agama Hindu. agama Hindu lah itu. Dan belum ada pendatang yang begitu juga banyak gitu sih. Mungkin paling banyak mungkin di daerah selatan yang udah Ya, daerah adalah perkotaan Iya. kayak Denpasar. Denpasar, Denpasar. Badung gitu. Nah, cara mengatasi tantangan-tantangan yang tadi itu menurut kalian gimana? Cara mengatasinya? Mengatasinya itu edukasi mengenai apa itu toleransi ke anak-anak, keluarga ataupun ke remaja. Jadi kita Edukasi itu sangat penting, karena dari edukasi itu kita dapat belajar bahwa toleransi itu penting. Itu pun juga bisa menyelipkan di dalam pelajaran atau pendidikan. Seperti sekarang kan ada namanya pembelajaran Pancasila gitu kan, pasti adalah mengenai toleransi, mungkin nggak ada kan. ya, kalau kita belajar Pancasila ya dari semua sila-sila tersebut pasti toleransi. Ya pasti itu setiap sekolah atau setiap suatu kelompok gitu pasti mengajarkan yang namanya toleransi, karena kita kan berbeda-beda. Dan yang nggak kalah penting juga kesadaran diri juga sih. Oh iya, mungkin itu yang paling penting ya, kesadaran diri kita sendiri ya akan penting dari, itu. dari diri sendiri tahu gimana cara menghargai mereka gitu, biar adanya keharmonisan dalam pertemanan dan lingkungan masyarakat. Itu sih penting sekali. Jadi bisa dibilang toleransi itu sangat penting ya teman-teman, Sangat-sangat. Iya, karena itu salah satu pedoman Indonesia buat masyarakatnya itu rukun gitu. Iya. Apalagi tadi dibilang banyak banget ya gininya, suku, agama, ras juga. ya, ras pokoknya. Oke teman-teman, mungkin untuk pembahasan topik kita tentang toleransi Antar agama. di kehidupan sehari-hari mungkin bisa dicukupkan di situ. Mungkin saya bisa sedikit merangkum tentang apa yang telah kita bicarakan tadi ya teman-teman. Mungkin dari awal sudah membicarakan menurut minta tamu kita perspektifnya masing-masing tentang toleransi agama itu seperti apa, dan juga mereka juga sudah membagikan seberapa sih pentingnya toleransi itu ya. Ya. Dan juga tadi sudah dibicarakan tentang dampaknya dan juga cara mengatasinya.
seperti tersebut. Nah, ada satu kata penutup nih dari aku. Ya, apa tuh? Agama seharusnya menjadi jembatan, bukan dinding pemisah. Semangat ya. Sebenarnya itu juga kata-kata yang penting banget. Agama seharusnya menjadi jembatan, bukan sebagai dinding pemisah. Kita itu harus saling menghargai dan menerapkan toleransi itu di mana pun. Gitu sih. Baik, untuk podcast kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. See you di podcast selanjutnya di dalam Nyingkap Indonesia. Bye bye. Bye bye.